Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasta Belanda Kawan dengan NIM 2300018322 dari kelas A dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Andalan. Di sini saya akan membahas ringkasan materi atau tugas pertemuan 8 sampai 12. Yang pertama ada JavaScript lanjut, yang kedua ada server-side programming, yang ketiga ada PHP pencabangan perulangan, yang keempat ada PHP penanganan form, dan terakhir ada PHP array dan fungsi. Yang pertama, JavaScript lanjut. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk mengembangkan situs web interaktif. JavaScript berjalan di browser web dan membantu pengembang untuk membuat pengalaman pengguna yang dinamis dan responsif. Dan di sini ada tampilan dari HTML, yaitu form login, yang dimana judul webnya itu form login, terus judul dari tampilannya itu login, dan terdapat username, email, password, dan confirm password pada form login ini. Dan di sini merupakan tampilan JavaScript-nya yang dimana terdapat variabel username dan mengambil dari ID HTML tadi yaitu name, terus ada variabel email, mengambil ID yaitu email, terus ada variabel password, mengambil ID dari HTML tadi yaitu pass, terus ada variabel confirm password, mengambil ID dari HTML tadi yaitu conf. Terus terdapat percabangan if, jika perkondisian tidak terpenuhi maka akan memunculkan alert. Nah, pada yang pertama ada if username, email, password, dan confirm password kosong, maka munculkan alert semua kolom harus diisi. Dan yang kedua ada perjabangan if, yaitu jika tidak fungsi validate email tidak sama, maka munculkan alert email tidak valid. Yang ketiga, jika password panjangnya kurang dari 8, maka munculkan alert password minimal 8 karakter. Dan keempat ada jika password tidak sama dengan confirm password, maka memunculkan alert password tidak cocok. Jika percabangan if semua ini tidak terpenuhi, maka akan memunculkan alert login berhasil, terus ada username dan emailnya. Dan terakhir ada function validate email. Nah, pada function validate email ini, jika kita tidak lengkap dalam menuliskan emailnya, maka form login tersebut tidak bisa disubmit. Contoh, jika menginput email tanpa simbol add, maka tidak bisa disubmit. Dan berikut adalah output dari form login ini. Yang pertama, pada gambar pertama ini, saya tidak menginput apa-apa, maka memunculkan alert semua kolom harus diisi. Dan yang kedua, jika saya tidak menambahkan add pada emailnya, maka akan memunculkan alert ini. Yang kedua, server-side programming. PHP adalah bahasa pemrograman open source yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. Nah, pada tugas ini, saya membuat tampilan informasi mahasiswa yang dimana terdapat PHP yaitu NIM, nama, fakultas, prodi, umur, IPK, dan status keaktifan. Setelah itu terdapat program HTML untuk menampilkan informasi dari PHP di atas. Terus terdapat eh, nama, NIM, fakultas, program studi, umur, IPK, status, dan dengan memanggil variabelnya masing-masing. Dan terdapat pernyataan if else dan dalam program HTML-nya yaitu di status keaktifan ini. Nah, jika status ini true, maka aktif. Dan jika tidak, maka munculkan tidak aktif. Dan berikut adalah suksesnya. Lanjut. Dan ini adalah output dari eh, tampilan informasi mahasiswa Wadi tadi, yang dimana nama ada Kasabelanda Kawan, NIM 2300018322, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Informatika, umur 18, PK 4, dan status aktif. Yang ketiga, pencabangan perulangan. Ya, program ini merupakan tugas politik 2.1 yang dimana program konversi nilai angka ke huruf. Dan program ini dimulai dengan HTML. HTML ini digunakan untuk menginput sebuah nilai yang dimana nilai ini akan dicek apakah memenuhi syarat pencabangan if ini atau tidak. Setelah itu terdapat program PHP yang saya sebutkan tadi yaitu if untuk mengecek apakah nilai yang kita input pada HTML tadi memenuhi syarat atau tidak. Nah, pada program PHP ini dapat menampilkan hasil dari nilai yang sudah kita cek, yaitu pencabangan if tadi, dan outputnya terdiri dari nilai, grade,
dan status yang didapatkan setelah kita menginput nilai. Nah, di sini jika saya menginput nilai 90, maka memunculkan nilai 90, terus grade-nya A dan status lulus. Nah, di sini merupakan eh, percabangan if else. Jika nilai lebih dari 60, maka status lulus, dan jika tidak, status tidak lulus. Dan ini merupakan tampilan tugas Proyek 2.2, yang dimana program ini adalah program membuat segitiga piramida menggunakan simbol bintang. Program ini dimulai dengan HTML, dan HTML ini digunakan untuk menginput sebuah tinggi, yang dimana akan ada perulangan for pada PXP-nya. Setelah itu terdapat program PXP, yang dimana pada PXP ini terdapat perulangan for tadi yang saya sebutkan untuk membuat apakah nilai yang kita input pada HTML tadi pada perulangannya sudah memenuhi syarat atau tidak. Dan terdapat 3 perulangan for pada program PXP ini. Yaitu yang pertama ada for eh, buat em, karakter spasi yang tidak dapat dipisahkan di baris yang berbeda. Yaitu ini, NBSP, NBSP. Nah, terus yang ketiga ada perulangan for untuk memunculkan bintangnya. Yaitu jika J sama dengan 1 dan J kurang 2 dikali baris. Maka J++. Terus habis itu memunculkan bintang. Dan ini merupakan output tugas tadi, yaitu output tugas 2.1, yang dimana jika saya menginputkan nilai 50, maka akan memunculkan grade C dan status tidak lulus. Dan pada output tugas 2.2, jika saya menginputkan tingginya adalah 7, maka tinggi dari segitiga piramida ini juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keempat ada PXP penanganan form. Ada beberapa hal penting dalam membuat form, yaitu method, action, tombol, submit, dan validate. Method adalah eh, menentukan bagaimana data yang diisi oleh pengguna yang dikirimkan ke server. Dan metode juga terdapat metode utama yaitu get dan post. Get ini adalah pengiriman data melalui URL, dan post adalah pengiriman data dalam tubuh permintaan HTTP, yang biasanya digunakan untuk operasi yang mengubah atau mengirimkan data sensitif seperti pendaftaran atau login. Yang kedua ada action. Nah, atribut ini menentukan URL atau script mana yang akan dipanggil saat formulir tersebut dikirimkan oleh pengguna. Yang ketiga ada tombol submit. Tombol submit ini adalah ketika tombol ini ditekan, data form akan dikirim dan diproses di halaman yang telah ditentukan pada atribut action. Terus validate. Validasi input memastikan bahwa data yang diterima dari pengguna memenuhi syarat yang telah ditentukan. Validasi ini dapat dilakukan di sisi klien dengan JavaScript atau di sisi server dengan PHP. Nah, di sini pada tugas pertama yaitu post1.php, yang dimana program ini adalah program membuat form yang dimana isinya yaitu form nama dan NIM. Program ini dimulai dengan HTML, dan HTML ini digunakan untuk input sebuah nama dan NIM ini. Pada HTML juga terdapat tombol submit yang di-set. Setelah itu terdapat program PHP post2.php, yang dimana isinya pada baris 1 sampai 9. Pada baris 2 ini untuk mengecek apakah formulir telah dikirim dengan mengecek apakah kunci submit ini ada di array post. Terus setelah disubmit, pada baris 3 dan 4 ini mengambil nilai dari input formulir yang memiliki nama, variabel nama, terus eh, NIM, nama NIM, dan menyimpannya dalam variabel nama dan NIM. Setelah itu kita panggil variabelnya yang telah dibuat tadi menggunakan echo. Echo memanggil variabel nama, terus echo memanggil variabel NIM. Terus ada yang kedua ada text area 1.php dan text area 2.php. Nah, program ini adalah program untuk membuat text area. Nah, text area ini adalah biasanya digunakan pengguna untuk memasukkan teks dalam jumlah yang lebih besar, seperti komentar. Terus program dimulai dengan HTML, dan HTML ini digunakan untuk menginput komentar yang eh, Anda mau. Misalnya eh, menginput terima kasih. Terus dan pada HTML ini juga terdapat tombol submit dan reset. Setelah itu terdapat program PHP yang terletak di dokumen text area 2.php, 2.php, yang dimana isinya pada baris 1 sampai 6. Yang dimana pada baris 2 ini mengecek apakah formulir telah dikirim dengan mengecek apakah kunci submit atau kirim ada di array post. Dan terus setelah disubmit, pada baris 3 mengambil nilai dari input formulir.
yang memiliki nama pesan dan menyimpannya ke dalam variabel pesan. Setelah itu panggil variabel tadi menggunakan echo dan outputnya dikasih warna merah. Terus ada post satu outputnya yaitu post1.php. Itu di sini saya menginputkan nama Asep dan NIM 2500187000. Terus saya mencet tombol kirim dan ini tampilan outputnya. Terus yaitu yang kedua ada teks area.1.php. Ini merupakan tampilannya. Di sini saya menginputkan terima kasih dan saya pencet tombol kirim. Terus memunculkan pesan Anda telah terima kasih dengan warna merah tadi yang saya berikan. Yang kelima ada PXP array dan fungsi. Daripada PXP, di sini ada program array menampilkan makanan dan minuman. Pada program ini, program dimulai PXP yang isinya ada variabel ARR makanan dan isi dari variabel ARR makanan menggunakan array. Pada indeks 0 yaitu burger, pada indeks 1 yaitu pizza, pada indeks 2 mie, pada indeks ketiga adalah ayam. Dan di sini saya memanggil variabel ARR makanan pada indeks 0 dan 3. Dan kedua ada variabel ARR minuman yang menggunakan array kosong. Pada array kosong ini indeks 0 yaitu ST, S jeruk, X alpukat, dan S melon. Dan di sini saya memanggil indeks 1 S jeruk dan indeks 3 yaitu S melon. Dan kedua ada fungsi pada PXP. Nah, pada program ini adalah program fungsi menampilkan angka ganjil. Program dimulai PXP yang isinya ada fungsi cetak ganjil dan perulangan for, yang mana variabel i sama dengan 0, berarti mulai dari 0, dan variabel i kurang dari 30, berarti sampai kurang dari 30. Terus ada percabangan if jika persen i persen i modulus 2 sama dengan 1, maka memunculkan variabel i. Setelah itu kita panggil fungsi cetak ganjil ini. Dan berikut adalah output pada PXP-nya. Yang dimana saya tadi memanggil array 0 dan 3, yaitu burger dan ayam. Terus pada minuman saya memanggil array 1 dan 3, yaitu es jeruk dan es melon. Dan di sini pada output fungsi pada PXP ada dari variabel i yaitu 0. Terus kan di sini mintanya cetak ganjil. Dan di sini ada percabangan if-nya yaitu variabel i modulus 2 991, maka memunculkan ganjil, angka ganjil. Nah, di sini akan memunculkan angka ganjil yaitu 13579 sampai 29. Kenapa sampai 29? Karena di sini variabel i-nya kurang dari 30. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.